Dan telah hadir bersama kita pada siang hari ini Bapak Anton Kurniawan yang nantinya siap akan membagikan ilmu, membagikan pengalaman, dan juga praktik baik dalam merancang ide bisnis kreatif dengan design thinking. Memang kita ketahui bahwa pandemi yang telah melanda 2 tahun ini ya ternyata bisa malah melahirkan banyak sekali pelaku-pelaku bisnis yang baru. Namun tentunya memulai bisnis tanpa persiapan yang matang itu bukan sesuatu yang bijak. Menurut data, lebih dari 50% usaha baru di Tangerang Selatan ini bahkan stop beroperasi atau gulung tikar di masa pandemi ini. Ya, oleh karenanya memang kalau akan membangun bisnis perlu persiapan yang matang dan juga perlu ide-ide cerdas dan ide-ide kreatif. Dan siang hari ini kita akan belajar dari Pak Anton tentang bagaimana merancang ide bisnis kreatif dengan design thinking. Semoga semua apa yang disampaikan oleh Pak Anton nantinya bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti jalannya webinar ini secara full nantinya karena ada tugas lain. Saya ucapkan selamat berwebinar, selamat menimba ilmu dan pengalaman bagi kita semua. Dan jangan lupa nanti untuk bertanya sebanyak-banyaknya dari Pak Anton. Terima kasih ya Pak Anton, terima kasih banyak semua. Dan saya kembalikan ke Pak Mas Okta. Silakan Mas Okta. Ya, terima kasih Ibu Clara atas kata sambutannya. Selanjutnya juga sudah bergabung bersama kita Kepala Unit Jaya Launchpad, yakni Bapak Muhammad Trio Febriantoro, SEMM. Kepada Pak Trio, saya persilakan untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Mas Okta. Selamat siang Bu Clara, selamat siang Pak Anton, dan rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini merupakan langkah awal dari Jaya Launchpad ya, untuk rekan-rekan semuanya. Jadi Jaya Launchpad kedepannya akan berbagai aktivitas mulai dari webinar sampai nanti di akhir tahun kita akan menyelenggarakan yang namanya pameran bisnis atau tenant show. Yang dimana ini merupakan langkah awal sebelum rekan-rekan semuanya menciptakan atau mungkin membuat bisnis. Jadi step awal yaitu bagaimana merancang bisnis yang kreatif hingga nanti bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian kegiatan ini sangat diapresiasi ya, perlu kita apresiasi karena ini merupakan langkah awal dari JLP karena sebelumnya mungkin sudah ada acara webinar dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin akan setiap bulannya akan ada berbagai topik, bukan hanya sekedar bagaimana kita menciptakan ide, tapi ada bagaimana kita menyusun rencana sampai nanti kita menjalankan usaha tersebut. Jadi terima kasih Pak Anton sudah bersedia memberikan waktunya untuk berbagi ya. Pak Anton ini kemarin kita diskusi bagaimana kita bisa membangun atau mungkin nantinya kerjasama dengan Pak Anton ya untuk bagaimana mahasiswa, terutama mahasiswa UPJ untuk bisa membangkitkan semangat berwirausahanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Mas Okta. Terima kasih Pak Trio atas sambutannya. Mungkin kita akan lanjut langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak Anton. Kepada Pak Anton, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Okta. Yang terhormat Ibu Clara Evi Ciptaningtyas, MA PhD, selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis di Universitas Pembangunan Jaya. Selamat siang, Bu. Kemudian Pak Muhammad Trio Febriantoro, SEMM, selaku Kepala JLP, ya, Jaya Launchpad. Nah, terima kasih saya diberikan kesempatan pada siang ini untuk mentransfer ilmu, kira-kira begitu Bu ya Pak, terkait dengan ide bisnis yang nanti teman-teman mahasiswa UPJ akan terapkan. Tadi yang Bu Clara juga sampaikan, memang ketika kita mau membangun bisnis tanpa mempersiapkan apa yang kita butuhkan, nanti dikhawatirkan bisnisnya berjalannya setengah-setengah atau nanti malah putus di tengah jalan, kira-kira gitu.
Oke, saya izin share screen ya, Mas Okta. Oke, sesuai tema yang diarahkan panitia, jadi saya akan memaparkan sedikit bagaimana kita merancang ide bisnis kreatif dengan cara design thinking. Ya. Pak Anton, mohon maaf saya salah, boleh di slide show Pak untuk nanti. Oke, sorry. Ya, sudah muncul? Ya, sudah terlihat. Oke ya. Nah, bagaimana sih kita merancang sebuah ide bisnis kreatif ini dengan cara design thinking, gitu ya. Nah, kalau yang secara arti gitu ya, kalau design thinking kan mungkin kita mengartikan bagaimana kita mendesain secara pemikiran atau berpikir mendesain ala seorang desainer, kira-kira begitu. Design thinking, oke, lanjut. Nah, apa sih design thinking? Mungkin teman-teman juga sering dengar apa itu design thinking. Design thinking adalah sebuah proses berulang, ya, proses berulang. Ini yang teman-teman garis bawahi, di mana kita berusaha memahami pengguna untuk menantang asumsi, mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Tadi kalau teman-teman mau punya ide bisnis, kita belum paham lah, katakan belum paham bagaimana kita harus memulainya, gitu ya. Nah, design thinking sendiri juga merupakan suatu metodologi desain yang menggunakan pendekatan berbasis solusi. Ini clue keduanya. Pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, permasalahannya ada di siapa? Nanti kita akan berfokus kepada konsumennya, ya, kepada manusianya, human-nya yang akan kita dekatkan basis solusi itu. Nah, penerapan design thinking ini tujuannya untuk membantu tim atau organisasi agar lebih mengerti kebutuhan yang tidak terpenuhi dari orang-orang lain. Ya, mungkin kalau teman-teman di kampus sering dengar istilah ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi, ya bisa-bisa aja kita mengamati, kita tiru, kita modifikasi. Tapi sejauh mana ide bisnis yang mau kita jalankan itu bisa bertahan dan berlangsung lama, gitu ya. Ya, nah di sini di dalam penerapan design thinking ini yang ingin kita bantu siapa? Pelanggan kita, klien kita. Kalau kita ngomong di industri, di kampus, klien kita itu mahasiswa atau pengguna. Ya, kita, oh saya punya ide bisnis mau bikin aplikasi, oh berarti penggunanya yang saya sasar. Bagaimana memecahkan solusi yang mereka miliki, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, penerapan design thinking ini untuk mengurangi risiko terkait dari ide kita, produk atau jasa yang betul-betul baru ingin kita hasilkan. Ya, mungkin kita sudah bisa melihat peluang bisnis apa sih yang kira-kira bisa kita hasilkan di era pandemi misalnya. Nah, tapi bukan hanya sekedar ide, tapi bagaimana masalah yang ada di pelanggan kita atau calon konsumen kita itu bisa terselesaikan. Ya. Kemudian kita berusaha untuk menciptakan solusi yang revolusioner, ya. Bahkan bukan hanya tadi memodifikasi dari ATM tadi, tapi memang sebuah ide yang baru gitu. Kemudian belajar dan interaksi dengan cepat, ya. Karena di design thinking itu proses kegiatan yang berulang-ulang. Nanti di belakang akan lebih detail lagi. Design thinking dapat diaplikasikan baik di industri dan memiliki peran apapun ya, baik di bisnis, pemerintah, pendidikan, ataupun nirlaba. Nah, jadi harapannya teman-teman dengan adanya webinar Jaya Launchpad ini ya, teman-teman mahasiswa yang sudah punya ide nanti ke depannya bisa menerapkan design thinking ini ketika teman-teman mau membangun ide bisnisnya.
Design thinking juga dapat membantu untuk menciptakan solusi inovatif berdasarkan kebutuhan pelanggan. Ya, tadi karena kita berorientasinya kepada konsumen kita, kepada calon pelanggan kita, gitu. Ini beberapa penerapan dari design thinking. Nah, design thinking itu sebetulnya simple, ada 5 step ya, atau 5 tahap ya. Mulai dari empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan test. Nah, di tahap 1 ini kita berusaha untuk berempati terhadap siapa tadi? Calon pengguna atau calon konsumen kita. Kita berusaha memecahkan permasalahan yang si konsumen itu miliki, sehingga kita nanti menemukan sebuah solusi. Kira-kira apa yang kita bisa tawarkan kepada calon konsumen kita. Nah, di empatis ini, teman-teman berusaha untuk mempelajari sebanyak mungkin mengenai customer kita. Ya, kita berusaha memposisikan kita berada di posisi mereka. Gitu. Kemudian define. Kita mendefinisikan permasalahan dari customer yang akan kita pecahkan tadi. Kira-kira solusinya apa gitu. Ya. Kalau konsumen kita mereka lapar gitu misalnya. Kita bikin makanan, tapi makanan yang seperti apa kan gitu ya. Jadi kita definisikan permasalahan mereka ya, sehingga apa yang mau kita hasilkan nanti menjadi sebuah solusi. Gitu, di tahap kedua, define. Di tahap ketiga, ideate atau ide. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tadi, kita menghasilkan atau menciptakan ide-ide solusi untuk masalah yang tengah dihadapi oleh si customer tadi. Ya, udah mulai itu bermunculan. Kalau misalnya di era pandemi, idenya apa kira-kira? Ide bisnis yang mau teman-teman jalankan. Mungkin di bidang kesehatan. Mungkin di bidang pendidikan. Atau mungkin di bidang makanan minuman misalnya. Seperti itu ya. Jadi ide-ide kita muncul. Semakin teman-teman banyak ide, itu akan semakin bagus, baik ya. Nah, ketika ide itu sudah teman-teman miliki, tahap selanjutnya yaitu prototype. Nah, di tahap prototype ini, teman-teman berusaha untuk mewujudkan purwarupa. Ya, karena namanya sudah prototype, jadi ide yang tadi teman-teman sudah ciptakan, ini teman-teman buat dalam bentuk entah barang, entah jasanya, gitu ya. Sehingga prototype ini bisa dirasakan oleh si konsumen tadi. Siapa customer kita? Nah, prototype sudah dibuat, kemudian teman-teman lakukan tes. Kita uji tesnya. Gitu ya. Nah, ini di 5 tahap design thinking. Penjelasan detailnya sini ya. Empathize. Teman-teman berusaha see the world from the side other. Jadi teman-teman berusaha melihat dunia ini dari sisi orang lain. Gitu ya. Kita memposisikan kita ada di posisi mereka. Kalau mereka butuh apa gitu ya, kita berusaha kita menjadikan diri kita seperti orang lain tadi. Nah, di empathize nih ya. Yang pertama, kemampuan untuk mengerti atau merasakan apa yang dialami oleh orang atau makhluk lain dengan sudut pandang orang lain. Ya, karena kita sudah memposisikan diri kita berada dalam posisi mereka. Kemudian menempatkan diri kita di posisi orang lain. Makanya di empathize ini kita berusaha untuk melihat dengan menggunakan mata atau sudut pandang orang lain. Ya, kalau misalnya tadi contoh si customer-nya butuh kondisinya lapar, kalau kita buatkan makanan, bukan berarti makanan yang sesuai dengan selera kita, tapi bagaimana makanan ini yang selera dari sisi si customer tadi, gitu ya. Kita melihat, kemudian mendengar dengan menggunakan telinga atau sudut pandang orang lain pula. Dan yang terakhir, kita berusaha berperasaan dengan menggunakan perasaan orang lain. Ya, jadi apapun yang mau kita buat,
dalam tahap empathize ini kita berusaha untuk memposisikan diri kita berada pada posisi orang lain tersebut. Atau teman-teman kalau di kampus, saya suka ke mahasiswa gitu ya, teman-teman bisa menggunakan dengan ini, empathy map canvas. Ya, di empathy map canvas ini teman-teman sudah bisa memetakan ya, kita melihat apa kebutuhan si konsumen. Ya, nah, kebutuhan konsumen itu apa? Ini kalau kita dalam satu diskusi kelompok gitu ya, ini kita tinggal tulis dalam bentuk apa di sticky note gitu ya. Oh, kita melihat konsumen butuhnya ini. Kan kita masih tahap diskusi. Kemudian say and do. Apa sih yang mereka katakan? Terus apa yang akan kita lakukan? Ya, tempel-tempel lagi sticky note ya kan. Kemudian kita juga berusaha untuk mendengar apa ini keluhan dari konsumen tadi. Keluhan utamanya apa? Masalah pokok utamanya apa? Gitu ya. Sehingga kita bisa memikirkan feeling kita akan melakukan sesuatu terkait dengan apa yang dibutuhkan konsumen tadi. Sehingga nanti ada di pain ya. Pain ini berubah menjadi pain relievers dan gain-nya akan menjadi gain creator. Di pain relievers kita berusaha ya mengobati permasalahan-permasalahan yang memang muncul ketika ide itu kita mau bangun ya. Sehingga kita melakukan grand creator, aktivitas apa yang bisa mendukung untuk bisa mengobati dari si permasalahan dari konsumen tadi. Itu ya. Jadi teman-teman ini pada tahap empathize bisa teman-teman gunakan empathy map canvas. Itu tahap pertama di design thinking. Kemudian kedua, di tahap kedua define. Define ini teman-teman dituntut untuk menjadi seorang yang mampu menyelesaikan masalah, problem solving. Ya, dalam problem solving, ya, apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen tadi? Ya, kalau konsumennya lapar, bisa jadi yang dia butuhkan produknya makanan atau minuman misalnya ya, atau kalaupun mau makanan yang seperti apa, kan gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan utama dari si user tadi, si calon konsumen tadi. Nah, di define yang kedua, apa sih yang menjadi masalah utama mereka? Ya, kalau ternyata memang mereka kondisinya lapar, tapi dengan minum sudah cukup gitu ya, berarti nggak perlu kita buat makanan, yang kita buat produknya minuman, misalnya gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan utama mereka ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu tadi? Ya, kemudian kita akan menemukan apa insight yang bisa kita gunakan. Ya, ini tahap define, tahap kedua dari design thinking. Kemudian yang ketiga, kita lakukan tahap ideate atau ide, ya, di mana semua ide akan diakomodasi untuk menyelesaikan masalah tadi, dari masalah empathize, define. Nah, kita berusaha untuk mengakomodasi masalah-masalah yang terjadi dalam si konsumen kita tadi. Nah, di dalam ideate ini, di dalam ide ini berusaha menciptakan solusi dengan cara apa? Brainstorming, ya. Ini ada langkah-langkahnya dalam melakukan brainstorming. Yang pertama, kita jangan berprasangka. Jadi jangan menebak-nebak gitu ya. Tadi saya contohin konsumennya lapar nih. Oh, mungkin dia butuh makannya, kita langsung nyebut gitu. Oh, butuh makannya mie ayam nih. Oh, belum tentu gitu kan. Makanya kita berusaha jangan berprasangka. Kita berusaha untuk melakukan observasi. Sebetulnya apa yang konsumen kita butuhkan. Ya. Kemudian dalam diskusi teman-teman tadi ya, dalam diskusi kelompok misalnya teman-teman sudah buat empathy map canvas, teman-teman
mengikuti suara terbanyak dari teman-teman diskusi tadi. Berarti kan kalau dalam diskusi gitu ya, kita mau menghasilkan ide, si A punya usul ini, si B punya usul ini. Nah, kira-kira usul yang mana yang terbanyak? Coba itu kita realisasikan menjadi sebuah ide. Ya. Dalam membangun ide ini, teman-teman bisa lakukan dalam satu pembahasan di satu waktu. Kita berusaha berfokus. Walaupun pada saat ide ini, teman-teman bisa memunculkan mungkin ide satu, ide kedua, ide ketiga, ide keempat, sebanyak-banyaknya ide. Ya, kalau saya biasanya ketika teman-teman mahasiswa membangun ide, oke lah, bangun ide minimal 10 ide gitu. Dari 10 ide yang mereka cetuskan, kita gugurkan menjadi 5. Dari 5 ide kita jadikan lagi jadi 3. Nah, dari 3 ide ini mana yang kita fokuskan? Kira-kira gitu ya. Oke, dari 3 terbesar tadi kita putuskan, kita diskusiin lagi mana yang betul-betul ide bisnis yang mau kita jalankan. Pertama bisa dijalankan secara realistis gitu ya. Kemudian mungkin teknologinya mendukung, kemudian keberlangsungan bisnisnya juga bisa dijalankan. Nah, itu teman-teman bisa jalankan. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan visual. Tadi kalau dalam bentuk diskusi ya, di empathy map canvas-nya sudah kita petakan ide-ide mana yang kira-kira mampu nih secara realistis kita bisa jalankan. Nah, ketemu satu ide, kita fokuskan ke ide itu. Ya, bagaimana si ide bisnis ini bisa berkembang nantinya. Ya, kita kembangkan tuh dari ide-ide. Karena ketika kita sudah menemukan satu ide, ini tidak tertutup kemungkinan akan muncul ide-ide turunan. Atau kalau teman-teman nanti sudah menjalankan bisnis gitu ya, ini akan muncul tuh bisnis-bisnis turunannya. Gitu ya. Di tahap ide ini juga teman-teman berusaha untuk out of the box. Dorong ide-ide luar. Mungkin di luar sana orang-orang belum memikirkan, tapi teman-teman sudah memikirkan itu. Ya, keluar dari zona nyamannya, ide yang out of the box, yang orang-orang lain tidak memikirkan, tapi teman-teman sudah ada idenya. Gitu. Nah, gimana nih cara milih ide yang terbaik? Ya, ini tadi misalnya saya contohkan, ada ide 1, ide kedua, ide ketiga, ide keempat. Ada proses desirability, visibility, dan viability. Kalau dari keempat ide yang teman-teman munculkan tadi misalnya, oh ide 1 nih, desirable-nya oke, viability-nya oke, tapi visibility-nya enggak. Ya, ini ilustrasi aja. Ketika teman-teman sudah memunculkan ide tadi. Di ide kedua, desirability-nya enggak oke nih, tapi secara viability oke. Visibility-nya juga enggak. Nah, kemudian ide ketiga, desirability-nya oke, viability-nya oke, visibility-nya juga oke. Di ide keempat, desirability-nya enggak oke, viability-nya oke, visibility-nya enggak oke. Nah, tadi dari hasil suara terbanyak tadi, ketika teman-teman sudah berdiskusi, oh berarti bisa dong. Oh, berarti yang kita pilih ide ketiga nih. Ya, karena dari ketiga-tiganya memenuhi. Ya, keinginannya oke, kelangsungannya oke, kelayakannya oke. Atau dari sisi diagram, ya, teman-teman ide yang terbaik itu yang dalam irisan ketiga-tiganya, gitu ya. Dari human value-nya, kemudian dari bisnisnya, ya, dan teknologi. Gimana dari human value-nya? Oh, ternyata memang ide bisnis ini bisa memecahkan solusi. Kenapa human value-nya? Karena di design thinking ini kita berfokus kepada manusianya. Apa yang dibutuhkan oleh si calon konsumen tadi. Gitu ya. Kemudian teknologi. Apakah teknologi bisa mendukung bisnis yang kita jalankan? Ya. Kemudian dari bisnisnya. Bisnisnya bisa berjalan langsung kan nih? Berjalan apa maksudnya
bisa panjang kan nih bisnisnya yang mau kita jalankan. Kalau misalnya dari kebutuhan konsumennya, human value-nya terpenuhi, bisnis keberlangsungannya oke, tapi teknologi tidak mendukung, itu tidak menjadi pilihan kita. Atau kebalikannya, bisnisnya oke, teknologi mendukung, tapi tidak bisa memecahkan solusi dari human value-nya. Itu juga tidak menjadi pilihan kita. Atau juga human value-nya terpenuhi, teknologinya terpenuhi, tapi kayaknya bisnisnya cuma sebentaran doang nih, gitu ya. Akhirnya hilang. Nah, makanya ketika teman-teman mau bangun ide bisnis pun, kalau di apa ya, saya bilang orang kita lah ya, orang Indonesia itu lebih banyak followernya. Kalau teman-teman dulu pernah ngalamin es kepal Milo gitu ya, minuman kepal Milo, ada yang ngalamin nggak nih teman-teman? Saya juga nggak tahu. Es kepal Milo, karena itu lagi booming, tiba-tiba semua ngikut tuh. Halo Pak Anton. Oke, sepertinya Pak Anton sedang mengalami kendala pada jaringannya. Mungkin kita bisa tunggu dari saya coba hubungi. Oke, maaf, terpental ya, Mas Okta ya? Iya Pak. Sudah bisa masuk lagi? Iya, sudah. Oke ya. Mohon maaf tadi. Ini. Jadi kalau tadi yang saya contohkan misalnya, kalau human value-nya kita terpenuhi, teknologinya juga mendukung, tapi secara bisnis tidak bisa berlangsung, ini juga bukan menjadi pilihan kita. Gitu ya. Atau kebalikannya. Jadi di mana sih ide terbaik? Ide terbaiknya ketika ketiga-tiganya ini terpenuhi. Sehingga muncullah ide bisnis untuk bisa kita jalankan. Ya. Atau dari 4 ide yang teman-teman sudah punya, Pak Anton, mohon maaf, izin untuk slide-nya belum share screen sepertinya ya. belum ter-share screen. Ya. Oke, sekarang sudah terlihat. Oke, di sini ya, Mas. Iya, benar Pak. Oke ya. Jadi ketiga-tiga ini yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman akan memilih sebuah ide bisnis yang terbaik. Human-nya terpenuhi, bisnisnya terpenuhi, teknologinya juga terpenuhi. Oke, ini langkah ketiga di design thinking. Yang keempat, idenya sudah muncul, tinggal kalau tadi contoh ada ide 1, ide 2, 3, dan 4, oh ide 3 kita pilih, nah kita harus realisasikan dalam bentuk prototype. Nah, di prototype ini yaitu sampel awal, ya, sampel awal ketika kita akan merilis sebuah produk. Nah, pada saat di prototype tadi kita buat, ini kita untuk berusaha menghasilkan purwarupa, ya, dalam bentuk. Kalau kita misalnya ide bisnisnya produk, ya produknya seperti apa? Atau kalau mau jasa, jasanya seperti apa? Atau kalau teman-teman saya di kampus mau bikinnya aplikasi, ya aplikasinya seperti apa? Kalau aplikasi dibuat, apakah user friendly misalnya,
bisa digunakan oleh masyarakat, atau kalau misalnya memang tadi produknya makanan, makanannya yang seperti apa, agar konsumen bisa merasakan, oh produknya seperti ini, gitu misalnya ya. Jadi di prototipe ini sampel awal, model a release of a product created to test a concept or process. Jadi kita berusaha menguji nih, ya. Nah di prototipe ini apa sih yang harus kita lakukan? Tadi ya kita udah punya ide, kita kembangkan idenya menjadi solusi yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Gitu. Kemudian nanti di akhirnya akan kita uji. Nah, uji apakah prototipe sudah sesuai dengan konsep ide bisnis, ya. Kemudian bersedia membuang prototipe dan membuat prototipe baru apabila hasil validasinya tidak baik. Taunya dari mana nih hasilnya tidak baik? Gitu kan? Nanti semakin teman-teman banyak membuat sebuah prototipe, harapannya apa? Untuk mendapatkan feedback dari para konsumer kita. Ya. Ini bisa menjadi dalam proses iteratif, ya, berurutan. Jadi kalau kita merasa yakin, kan kita nih merasa, oh ide bisnis kita udah bagus nih, ya. Tapi bagus dari sisi siapa? Kalau dari sisi kita selaku pemilik idenya atau pemilik usahanya, pasti kita akan merasa, ah udah produk gue udah paling keren, udah paling bagus. Tapi kan belum tentu. Karena di design thinking ini kita berusaha untuk memposisikan kita ada di posisi mereka tadi. Gitu ya. Nah, pada akhir tahap ini nanti biasanya tim desain ini akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan merasakan ketika dia berinteraksi dengan bagian dari produk tadi. Ya. Tadi kalau contohnya produknya makanan, kita ngerasa, oh konsumennya lapar, kita bikinnya produknya mie ayam gitu. Nah belum tentu ternyata memecahkan solusi dari konsumen tadi. Walaupun ternyata mie ayam ini memecahkan solusi juga, belum tentu juga ini menjadi produk pilihan dari konsumen. Bisa jadi oh produknya kurang ini, kurang di sini, kurang di sini. Nah itu ada proses yang harus berulang-ulang yang akan kita lakukan ya di prototype. Nah di tahap kelima ini kita akan melakukan tes. Ya. Tes di tahap kelima ini, put your prototype in front of real user and see how to virus. Ya. Berusaha kita mengedepankan ya produk yang nyata sehingga si konsumen ini bisa melihat tadi ya purwarupa tadi, mereka bisa merasakan dari produk yang memang mau kita hasilkan tadi. Nah, di tes ini tahap akhir dalam sebuah proses design thinking, karena dalam proses design thinking tadi di awal saya sampaikan merupakan proses yang berulang, di mana hasil yang kita hasilkan selama fase testing tadi sering digunakan untuk mendefinisikan sebuah satu atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi pengguna, bagaimana cara orang berpikir, berperilaku, dan merasakan dan berempati. Ya, balik lagi tuh ke empati di awal tadi. Nah, bahkan selama fase ini perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Ya. Jadi kita berusaha berempati, kemudian melakukan define, dari define kita muncul ide,
idenya kita hasilkan dalam bentuk prototipe, prototipenya kita tes, kita uji, kita lakukan market validasi ke calon konsumen, apakah produk ini bisa diterima oleh konsumen. Kalau ternyata tidak bisa diterima, maka akan terjadi proses yang berulang pada proses pembuatan ide melalui konsep design thinking tadi. Ya, ini proses design thinking. Ya, kita melakukan empathize, kemudian define. Ya, kalau define-nya sudah ketemu, kita lanjut ke ideation. Ya, di ideation ini kalau misalnya memang sudah oke dari ide-ide yang teman hasilkan tadi, ide ini teman-teman bisa buat dalam bentuk prototype. Ya. Nah, kalau prototipenya sudah jadi, semakin banyak prototype, semakin banyak feedback dari konsumen, bisa jadi, oh prototipenya kurang nih, akan kembali lagi. Bener nggak nih idenya? Udah bener. Kalau belum, balik lagi ke ide. Oh ternyata belum. Ada masukan dari konsumen. Diperbaikilah ide tadi. Dibuat lagi prototipenya. Nah ternyata prototipenya sudah oke, kita tes ke masyarakat. Nah pada saat langkah akhir di tes ini, ya, oh ternyata masyarakat atau konsumen tadi tidak terpecahkan di solusinya. Balik lagi dia. Oh idenya salah kali. Ya, tapi idenya produknya bukan ini, ketemu lagi ide yang lain. Atau setelah dites, balik lagi ke define. Atau bisa malah balik lagi ke empathize. Oh, kita kemarin salah nih observasinya. Seharusnya tidak begini, tidak begini. Sehingga itu akan menjadi proses yang berulang-ulang dalam proses si design thinking tadi. Ya. Jadi ketika design thinking ini mau teman-teman hasilkan, 5 tahapan ini yang memang teman-teman harus pahamin betul gitu. Gimana caranya si ide yang teman-teman mau buat tadi memang menjadi sebuah solusi. Karena konsepnya design thinking sebuah metode untuk pemecahan solusi yang berfokus kepada human-nya, kepada manusianya. Gitu. Ya. Oke. Nah, atau teman-teman juga bisa mengklasifikasikan design thinking proses, ya. Mulai dari observasi, kita pahami dulu step-nya, understand-nya, observe-nya, pastinya, point of view, ideate-nya. Nah, ini teman-teman klasifikasikan. Oh, understand, di objektifnya better understanding. Pahami nih yang lebih baik. Terus metodenya gimana? Tinjau dari literatur, kita melakukan observasi, ya, kita melakukan riset, kita cari tuh inputnya apa, oh data sekundernya seperti apa, outputnya apa nanti, bentuk dokumentasi, kemudian kita melakukan observasi, ya, objektifnya apa, gather insight, terus metodenya apa, oh kita melakukan interview, sehingga ada inputan, oh problem definisinya seperti ini. Nanti outputnya apa? Transkrip interview dalam bentuk storytelling misalnya. Itu teman-teman dokumentasikan. Terus point of view-nya, objektifnya apa? Mikroteori. Ya. Kemudian metodenya apa? Oh, interview. Nanti inputnya apa? Dalam bentuk sketsa. Outputnya point of view. Nah, ini selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman mengklasifikasikan design thinking proses. Gitu. Nah, ini ada contoh design thinking proses ini yang terjadi dan saya alami di bisnis saya sendiri gitu ya. Di awal-awal pandemi, teman-teman tahu banyak kegiatan yang dibatasi ya. Banyak ada PPKM lah, level 1, level 2, level 3, macam lah. Nah, pada saat awal-awal pandemi, banyak sekali kegiatan di kampus mahasiswa, kemudian di perkantoran, di mall, di perumahan, itu
banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat dibatasi. Nah, pada saat itu pula saya ada sebuah bisnis farm gitu ya, yang tadinya saya biasa kirim untuk ke restoran, kemudian ke rumah makan, ataupun ke pasar besar gitu ya. Ini terhambat karena adanya pandemi. Nah, gimana saya bisa menjalankan bisnis saya dengan kondisi pandemi pada saat itu, dan ternyata di sisi lain saya juga berusaha mencari sebuah empati, di mana awal pandemi ini banyak orang ya yang ingin pergi ke pasar, ingin mendapatkan makanan sehat gitu ya, sayuran segar, ikan segar, tapi kegiatan mereka kan terbatas, takut tertular COVID misalnya, kemudian banyak juga pasar yang memang tutup, operasionalnya tutup gitu ya. Nah, pada tahap define ini kan sudah terlihat tuh di perumahan-perumahan misalnya, mau ke batas komplek ini aja di portal, ke gang ini di portal gitu ya. Pasar jam operasionalnya cuma sampai jam 12 misalnya dari pagi, atau restoran juga seperti itu. Nah, pada tahap define ini, karena kegiatan luar tadi yang dibatasi, sementara orang butuh makanan, butuh eh, konsep makanan yang siap saji, yang mudah, nggak ribet gitu ya. Gimana caranya? Sementara pergerakan mereka untuk beraktivitas di luar rumah itu dibatasi. Ya, kalau misalnya di komplek rumah saya dulu, yang tadinya tukang sayur bisa masuk ke rumah, oh karena isunya pandemi dibatasin tuh, mereka nggak boleh masuk. Atau mungkin teman-teman pernah ngalamin juga ketika dalam rumah kita ada yang kena COVID gitu ya, yang COVID-nya satu orang, ini satu keluarga bisa jadi nggak boleh keluar rumah juga gitu, ya. Dengan kondisi seperti itu, saya melakukan empathize, kemudian melakukan define. Nah, lanjut pada tahap di ide ini, makanya saya berpikir, ketika saya punya sebuah farm tadi yang rutinnya saya bisa kirim produk saya ke pasar segar, ke restoran, ke rumah makan, ini terhambat, saya harus melakukan apa gitu. Satu sisi saya mendapatkan berempati terhadap konsumen, calon konsumen saya, dan sudah melakukan define, akhirnya saya kepikir, oke lah, saya berusaha untuk membuat makanan siap saji yang mudah dikonsumsi oleh konsumen. Gitu ya konteksnya. Jadi kalau si konsumennya tadinya harus pergi ke pasar, udahlah mereka nggak perlu ke pasar. Biar kita yang menyiapkan. Kalau teman-teman juga mungkin pernah ngalamin, simpelnya di rumah pasti punya dong makanan frozen gitu ya, makanan frozen. Ada nugget, kemudian ada sosis misalnya, ada bakso. Nah, karena saya punya sumber daya tadi, akhirnya saya kepikir untuk membuat sebuah produk. Karena produk saya ikan, akhirnya saya berusaha untuk membuat ikan frozen tadi. Kenapa ikan? Pertama, saya punya sumber dayanya. Kedua, produk ini memang dibutuhkan oleh konsumen yang mereka tadinya dalam kegiatan kesehariannya mereka bisa mondar-mandir pergi ke pasar, beli ikan segar gitu ya. Karena dengan kondisi pandemi tadi mereka terbatas nih. Nungguin tukang sayur nggak boleh masuk ke komplek. Mau ke pasar, pasarnya dibatasi. Dia mau dapat ikan segar di restoran, restorannya nggak ada suplai ikan, misalnya gitu. Nah, karena prototipe tadi saya sudah ke ide, karena saya juga memanfaatkan sumber daya saya yang ada, saya tes ke pasar. Ya, ketika saya tes ke pasar, apakah betul produk saya langsung diterima oleh konsumen? Gitu ya kira-kira. Oh ternyata enggak. Saya membuat produk memudahkan konsumen tadi, siap saji, di mana konsumen tinggal siap goreng gitu ya.
udah saya bersihkan, saya bumbuin kuning, saya frozen, saya bekukan gitu ya. Jadi saya menjual langsung ke konsumen. Ketika saya uji ke pasar, saya uji ke konsumen, ternyata produk saya nggak bisa langsung diterima. Oh, ternyata ikan yang dipengen sama konsumen itu bukan ikan yang ukurannya 1,1 kg gitu ya. Karena di rumah isinya sekeluarga, minimal 3, ada bapak, ibu, anak, minimal ikannya yang satu packnya isinya 3. Sehingga dari tes tadi, saya mundur lagi ke prototype. Oh, ikannya jangan yang gede-gede nih berarti. Saya bikinlah dalam satu vakum, isinya 3. Gitu ya, kan balik lagi. 3 udah terpenuhi, udah saya penuhi, saya lempar lagi tes ke pasar. Ternyata setelah udah jadi pun, harus kembali lagi ke saya. Ternyata ikannya udah oke 3, tapi masih kurang. Apa? Nggak ada sambelnya katanya. Balik lagi ke tahap prototype. Saya tambahin lagi sambel misalnya. Udah tahap prototype lagi, saya lempar lagi ke konsumen. Masih salah lagi. Ternyata sambelnya kurang banyak. Nah, ini kan berbalik-balik nih. Berputar terus. Tapi secara ide mungkin sudah oke gitu. Udah oke, muncul ke sana, akhirnya Kak, saya berpikir, oh, oke, ikannya sudah ada, udah sambelnya udah ada, itu akan turun bisnis turunannya. Saya berinisiatif lagi, punya ide lagi, saya bikin sambal yang terpisah, gitu ya, dalam kemasan tersendiri, gitu. Karena sifatnya kan sambal yang ada di ikan vakum tadi hanya sebagai apa ya, penambah aja, tambahan gitu ya, bonusnya lah kira-kira. Kalau dia mau beli lebih lagi sambalnya, saya buatkan lagi. Jadi dari ide-ide tadi muncul tuh bisnis turunan. Ikan nilainya sudah berjalan, request lagi misalnya konsumen. Kalau bisa jangan cuma ikan mas, ikan nila, ada ikan masnya, ada ikan lelenya, ada ikan guramenya, ya macam-macam. Itu kita berusaha untuk berempati terhadap kebutuhan konsumen tadi. Gitu. Nah, yang tadinya saya hanya menyiapkan untuk orang-orang yang terbatas aktivitas pasarnya gitu ya. Mereka ke pasar nggak bisa, akhirnya mereka mau membeli dengan posisi yang sudah siap saji, tinggal siap goreng. Malah akhirnya di awal-awal saya menghasilkan ide ini, produk yang saya hasilkan ini malah bisa dihadiahkan ke orang-orang yang kebanyakan, oh tetangga saya ada isoman di sana, boleh dong kirim ikannya ke sana. Nah, jadi pasarnya makin lebar tuh. Nah, berarti saya berusaha untuk berempati dan melakukan sebuah define, ini berusaha untuk memecahkan solusi, karena saya berusaha melakukan pendekatan tadi. Pendekatan yang saya lakukan terhadap konsumen, berarti sudah ketemu. Nah, makanya teman-teman, ketika teman-teman mau membangun ide bisnis tadi, kita melakukan observasi tadi. Ya. Nah, observasi yang dimana keluhan atau permasalahan yang ada di konsumen itu bisa teman-teman penuhi. Ya, karena dalam proses design thinking, apalagi saya contohkan di produk makanan tadi, ini langkah-langkah awal yang teman-teman bisa lakukan. Pertama, apakah sudah betul prosesnya? Ya, kalau memang prosesnya sudah betul, teman-teman bisa melakukan validasi pasar, tes ke pasarnya. Ketika memang sudah dites validasi pasar dalam bentuk tes tadi, sudah oke, teman-teman tinggal melakukan eksekusi. Gitu ya. Jangan nanti design thinking-nya udah muncul, ide-idenya sudah ada, tapi jangan cuma ide-ide dan ide, tapi harus apa? Harus action. Ya, teman-teman eksekusi. Ya. Nah, yang saya contohkan ini, memang kebetulan ini bagian dari bisnis saya gitu. Di design thinking di F&B khususnya, kita harus melakukan observasi tadi. Kita berempati dulu.
apa yang diinginkan oleh konsumen. Di define-nya kita berusaha untuk mensintesa bisnis kita, ya, seleksi validasi pasarnya. Nah, kalau sudah punya ide, idenya munculin, kemudian prototipenya tadi, ya prototipenya semakin teman-teman banyak membuat prototip, itu semakin banyak teman-teman mendapatkan feedback, masukan-masukan dari calon pengguna potensial kita. Ya, kemudian kita buat storytelling-nya dalam bentuk narasi bahwa produk kita bla 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 misalnya, sehingga tervalidasi oleh pasar dan sehingga produk yang kita hasilkan tadi menghasilkan sebuah solusi dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, gitu ya. Nah, secara garis besarnya, kalau kita bisnisnya di F&B dengan konsep ATM tadi, mungkin bisa kita lakukan. Tapi ingat, di bisnis F&B kita bukan ingin mendapatkan sebuah produknya, tapi yang ingin kita dapatkan apa? Experience-nya. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah ke daerah Jogja gitu ya, di Jogja itu ada sebuah coffee shop, tempatnya terpencil, jauh gitu dari kota. Tapi kenapa ramai terus? Ya, mungkin kalau ngomong kopi, semua kopi sama gitu ya, semua kafe sama, produknya juga sama, yang diminum ya itu juga. Tapi konsumen kenapa ramai datang sampai ke sana? Mereka bukan ingin mendapatkan produknya, tapi ingin mendapatkan experience-nya. Wah, untuk bisa ngopi ini kita lewat jalannya jauh nih ke gang-gang sempit misalnya. Nah, jadi teman-teman juga sudah bisa melakukan tuh, walaupun di rumah yang kecil, gitu ya. Atau dekat-dekat UPJ aja ya. Saya suka ngopi di kopi kebun gitu ya, dekat UPJ. Itu kan secara akses jalan bukan jalan utama, tapi ramai gitu didatangin. Karena apa? Bukan produknya yang ingin dinikmati, tapi experience-nya. Gitu. Ya. Nah, ini contoh design thinking yang memang terjadi dalam bisnis saya di ikan frozen. Kenapa saya lakukan itu? Tadi secara ide, karena saya memang punya sumber dayanya. Nah, ini sambil promo nih Mas Okta. Ya, ini saya punya sumber daya ya. Yang tadinya saya bisa jual dalam bentuk ikan segar ke restoran, ke pasar segar, kemudian ke warung makan gitu ya. Karena pandemi, warung-warungnya juga pada tutup, operasional terbatasi ya. Akhirnya karena saya sudah berusaha berempati kepada konsumen gitu ya, akhirnya saya kepikir ide untuk melakukan sebuah ide bisnis atau produk ya. Jadi ikannya udah tuh nggak saya jual ke pasar lagi dalam bentuk segar, tapi langsung saya olah. Saya bersihkan sisiknya, kotorannya, insangnya, kemudian saya frozen ya. Dan ini salah satu iklannya yang saya naikkan di marketplace. Dan ini foto terakhir, ini saya lokasinya ada di daerah Bogor, di Gunung Menyan, Bogor Barat, Pamijahan, Kecamatan Pamijahan. Nah, ini yang bertestimoni langsung Bu Lurahnya, gitu ya. Nah, ini memang kenyataan yang sampai saat ini sedang saya jalankan. Ya, ini namanya Omar Fish Farm. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa yang ada di UPJ atau teman-teman peserta lainnya gitu ya, ini quote dari saya, semua orang memiliki kesempatan yang sama, tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang ada di UPJ, ini saya mendukung sekali gitu ya, adanya Jaya Launchpad ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya ide bisnis, mau ngembangin bisnis di sana, nah teman-teman sudah bisa terpikirkan kira-kira bisnis apa. Apalagi mungkin di UPJ kampus sudah mulai aktif ya, mulai aktif. Nah,
bertemu, berinteraksi dengan teman-teman lain. Nah, jangan teman-teman datang dari rumah, cuman kuliah, pulang, tapi teman-teman sudah bisa memikirkan. Kira-kira bisnis apa yang bisa teman-teman jalankan sambil kuliah, sambil bisnis. Ya, teman-teman di UPJ juga mungkin sudah didukung dengan program JLP, ya, Jaya Launchpad-nya tadi. Nah, teman-teman bisa sambil mengembangkan apa yang kira-kira teman-teman butuhkan, mulai dari design thinking ini, nanti ke depannya seperti apa. Nah, itu yang sudah bisa teman-teman sampaikan. Nah, ini terima kasih atas perhatian yang sudah teman-teman sisihkan waktunya ya untuk di siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman belum pada ngantuk. Kalau mau ada pertanyaan, masuk ke sesi pertanyaan ya, Mas Okta ya? Iya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Okta. Saya kembalikan ke Mas Okta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton atas penjelasan materinya pada siang hari ini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab dan sepertinya bisa selesai lebih cepat ini ya. Untuk sesi tanya jawab, silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Anton. Bisa bertanya melalui kolom chat pada Zoom atau mungkin supaya lebih enak bertanya secara langsung begitu ya dengan menggunakan fitur raise hand pada Zoom juga supaya pertanyaannya lebih terdeliver dengan baik. Ini saya perhatikan ada pertanyaan dari Zahrotun ya. Pak Anton izin bertanya, bagaimana saran yang bisa Bapak berikan untuk mengembangkan bisnis yang notabene baru begitu ya, era digital seperti saat ini, Pak? Ini mau langsung dijawab atau gimana, Mas Okta? Ya, boleh langsung. Oke, makasih Mbak Zahrotun Nikmah ya. Bagaimana saran Bapak untuk mengembangkan bisnis baru di era digital? Ya, bisnis barunya apa nih, Mbak Zahrotun? Mana Mbak Zahrotun? Iya, Pak. Bisnis barunya kira-kira apa, Mbak Zahrotun? Food and beverage, Pak. Mungkin boleh ditulis lagi aja deh. Ya, oke. Mungkin untuk Saya tulis. Ya. Mungkin untuk bisnis baru yang tadi disebutkan boleh mungkin ditulis di kolom chat gitu ya, karena suaranya tadi tidak terdengar dengan jelas. Oke, food and beverage. Food and beverage ya. Oke, ya. Bisnis baru konteksnya gini. Kalau F&B tadi yang sudah saya sedikit singgung. Kalau makanan dan minuman, kalau teman-teman mahasiswa dengan konsep ATM tadi, ya amati, kemudian tiru, modifikasi, gitu ya, itu mungkin hampir semua orang bisa melakukan. Tapi kalau di produknya makanan, ya orang itu bukan lagi untuk bisa mendapatkan produknya, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan experience-nya, pengalamannya tadi. Walaupun kita bukan produknya enak, tapi bagaimana si konsumen itu bisa menikmati produk yang memang kita tawarkan. Nah, bagaimana nih caranya kita punya bisnis baru di era digital gitu ya. Nah, memang kita sudah masuk di era industri 4.0 ya. Kalau saya ke teman-teman mahasiswa, kalau teman-teman punya produk makanan, apapun itu makanannya, misalnya bisnis di F&B, sekarang kan sudah era digital, teman-teman bisa gunakan gadget handphone teman-teman itu sebagai etalase, ya, etalase. Kalau saya di tugas mahasiswa saya di BINUS gitu ya,
Ketika mereka mau masuk ke validasi pasar, mereka minimal punya sosial media. Ini karena sudah ngomongnya era digital nih. Teman-teman, misalnya Mbak Zahra punya bisnis makanannya pisang goreng ala apa nih, Kalimantan misalnya. Punya tuh sosial medianya, ada di Instagram, gitu ya. Kemudian nanti masuk ke marketplace, mau ke Tokopedia, Shopee, ya, dan lain-lain. Kemudian masuk ke Facebook, misalnya ya, itu ya. Kemudian main Twitter nggak? Main ke Twitter, masukin juga. Atau kalau memang secara bisnis Mbak Zahra udah siap, bisnis Mbak Zahra juga sudah bisa tuh dibuatkan websitenya. Buat website. Sekarang banyak bantuan-bantuan dari pemerintah daerah gitu ya, UMKM berbagi, UMKM naik kelas. Nah itu teman-teman bisa tuh masuk ke berbagai komunitas sana. Ya, tujuannya apa? Teman-teman bisa mencari apa? Jaringan untuk mengembangkan bisnis kita. Selain tadi digital yang sudah mendukung, atau sekarang ini yang lagi rame misalnya TikTok, ya. Kalau teman-teman punya TikTok, TikTok itu sudah menjadi bagian media promosi. Teman-teman mau berjualan di sana, mengiklankan, nah itu. Jadi bagaimana nih ngembangin bisnis di era digital? Yang pasti bisnis teman-teman harus punya tuh Instagramnya, Facebooknya, yang terkait untuk bisa orang mengenal produk kita lewat masuk ke arah sana secara digital. Jangan teman-teman udah punya handphone canggih-canggih, tapi cuman buat upload TikTok, cuman joget-joget doang misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa kita sisipin produk-produk kita untuk bisa tayang di sana. Kira-kira itu, Mbak Zahra. Mudah-mudahan membantu. Ya, baik, terima kasih Mbak Zahra atas pertanyaannya. Bahkan untuk teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan, monggo untuk disampaikan gitu ya. Mas Mirza. Oh, Mirza. Nanti materi saya ke panitia ya, Mas Mirza. Materi nanti akan di-sharekan begitu ya melalui email. Mungkin Pak Anton sembari menunggu ya pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya izin bertanya Pak terkait Ya, silakan, Mas Pak. sampaikan. Tadi dijelaskan bahwa di tahap define ya itu ada menganalisis kebutuhan gitu ya, masalah utama dan tantangan yang dihadapi oleh user gitu atau konsumen. Saya kira dalam tahapan define itu juga dijelaskan tidak Pak ya untuk kita mengurutkan bonus demografi dari konsumen kita. Karena biasanya kalau misalkan kita membuat bisnis begitu ya, kita kan punya target pasar gitu. Betul. Kira-kira untuk bonus demografi tersebut masuk ke dalam tahapan define juga, atau tahapan define ini hanya untuk menganalisis kebutuhan dan masalah konsumen saja? Ya, karena di design thinking ini kita lebih terhadap kebutuhan si konsumennya, si humannya. Jadi bonus-bonus demografi, walaupun ketika kita mau bangun bisnis ya, kita kan sudah mentargetkan pasti ya, usia sekian, laki-laki atau perempuan, tinggalnya di mana, gitu kan. Nah, di define itu tidak dilakukan, ya, karena memang kita fokusnya pada human-nya. Solusi yang ketika memang kita ketemu langsung gitu ya, walaupun kita ketemu, kalau cuma konsumennya satu kan juga percuma, gitu ya. Kadang kan kita berbalik, ketika kita mau bangun ide bisnis itu kita hanya yang tadi berprasangka, menerka-nerka. Oh, kira-kira bisnis ini oke, gitu ya. Terus siapa sih target pasarnya? Ya, itu kan dari sisi kita. Tapi kalau dari sisi konsep design thinking, justru kita meletakkan kepada solusi yang memang ingin kita pecahkan. Gitu. Kayak tadi contoh di bisnis saya,
karena memang keterbatasan pergerakan mereka, kegiatan di luar rumah untuk bisa mendapatkan produk itu sulit. Nah, itu kita berusaha untuk menerjemahkan apa sih yang mereka inginkan, apa sih masalah utamanya. Kira-kira gitu Mas Okta. Ya. Ya, oke. Mungkin satu lagi Pak pertanyaan. Tadi Pak Anton jelaskan bahwa experience gitu ya, experience dalam bisnis itu mungkin bisa dikatakan lebih penting dibanding produk. Nah, sebenarnya sebesar apa sih Pak impact dari experience yang ditawarkan gitu ya untuk membuat konsumen itu datang lagi? Karena kalau misalkan kita yang baru gitu ya, yang baru ingin datang ke sebuah misalkan toko kopi gitu ya, ataupun mungkin tempat-tempat lain, ketika kita sudah merasakan experience-nya untuk pertama kali, biasanya karena sudah tahu malas untuk datang lagi. Ya. Gitu. Karena sudah tahu experience-nya. Nah, kira-kira impact-nya itu sebesar apa? Experience untuk membuat konsumen itu datang lagi dibanding dengan produk. Oke. Nah, ini terkait experience khususnya untuk di bisnis F&B misalnya. Kalau teman-teman tadi saya contohkan juga misalnya, oh kita mau bikin produknya kopi gitu ya. Kalau kopi hampir semua banyak kali ya ada ya. Bener nggak? Nah, contoh aja lah. Saya juga kebetulan memang dekat-dekat sini, di dekat daerah Jaya. Kalau teman-teman dari UPJ, kalau mau ngopi, hampir semua kopi pasti sama gitu ya. Yang kita minum itu-itu aja gitu. Di sini ada cappuccino, sono ada cappuccino, lagi rame ada gula aren, gula aren semua gitu ya. Tapi kalau teman-teman UPJ mau ngopi di seberang kampus tuh ada coffee shop apa tuh, saya lupa namanya. Sama saya contohin misalnya, oh padahal jauh nih dari UPJ, ada kopi kebun misalnya. Tadi saya contohkan. Nah, karena experience tadi dengan produk yang sama, tapi ketika kita datang ke sana, yang ditawarkan sama kopi kebun apa? Suasana misalnya. Karena yang dijual kan bukan sebatas produk, tapi pelayanan, tapi kenyamanan. Nah, sehingga tadi si konsumen tadi berusaha untuk bisa datang kembali. Atau kalau memang produknya juga ternyata enak juga, karena bukan enaknya yang dia mau beli, tapi kenikmatannya. Akhirnya si konsumen itu melakukan repeat order. Ya. Atau yang lagi sekarang ramai pun misalnya banyak coffee shop yang menawarkan, oh kopinya sama yang diminum, tapi ternyata ada spot yang istilahnya instagramable, ya. Oh di sono spot-spot fotonya bagus, gitu ya. Saya di dekat farm saya juga ada kedai kopi namanya Kopi Tubing. Itu mungkin dari Jakarta jaraknya 2 jam lebih. Tapi kenapa ramai terus? Karena memang ada sesuatu yang mereka tawarkan. Walaupun ya tadi, ya kalau ngomong kopi, saya juga punya produk kopi, ya sama aja. Cappuccino, ya isinya itu-itu aja. Tapi memang ada sesuatu yang mereka tawarkan. Selain experience-nya, pengalaman dia bisa mendapatkan produk yang sama, tapi melalui perjuangan gitu kan. Jalannya lewat ke gunung. Tapi pas sudah nyampe di sana, dia menawarkan sesuatu. Pelayanannya oke misalnya. Kemudian tadi kalau anak-anak muda sekarang nyarinya yang instagramable, malah dicari. Kira-kira sih itu. Jadi itulah cara-cara strategi ketika kita mau bikin bisnis F&B tadi, bukan lebih ke produknya yang mau kita buat, tapi experience-nya tadi. Kira-kira begitu. Jadi yang dimaksud experience ini adalah mungkin suasana dan juga pengalaman yang tidak pernah didapat ya, tidak pernah didapat oleh konsumen sebelumnya di tempat lain gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Anton. Ini sudah ada Pak Fendi sepertinya ingin bertanya ya secara langsung. Silakan Pak Fendi. Halo, selamat sore Pak Anton, selamat sore Pak Trio. Terima kasih Mas Okta ya sudah memfasilitasi di sini. Saya mau bertanya ya, ini serius bertanya ya. Karena pengalaman ya, saya membangun bisnis
madu ya. Saya madu ya, madu Friendsahani. Ya, saya membangun bisnis pun bukan karena saya ikut-ikutan follow seseorang. Emang saya itu emang senang madu, Pak. Ya teman-teman semua ya. Jadi di situ saya melihat permasalahan ya, seperti ternyata membangun bisnis mencari madu yang asli itu tidak mudah kan. Kita selalu khawatir kan untuk membeli suatu madu kan, ya di situ suatu masalah ya, supplier ya kayak petani juga ya, petani madu juga di situ. Saya melihat ini produk asli ya. Nah, ternyata saya mencoba tuh untuk berjualan madu ya. Tapi secara prakteknya ternyata tidak mudah, Pak. Ya, saya sudah membuat desainnya, terus saya kasih juga uji labnya biar orang tuh percaya bener uji lab beneran Pak. Saya uji lab laboratorium bahwa ini tuh benar-benar asli ya. Karena madu itu nggak bisa dicek oleh tes gula, tes semut, tes bakar, tes tes tisu ya. Karena madu di Indonesia itu berbeda sama madu di luar negeri. Karena cuaca di sini kan curah hujannya tinggi kan. Terus ya gitu Pak, ternyata dalam prakteknya juga tidak mudah ya memasuki pasar yang pesaing madu itu banyak. Madu itu sensitif ya teman-teman ya. Emang bukan madu sensitif, harga itu sensitif ya. Kalau kita bangun harga ketinggian, ternyata di pasar juga daya belinya kurang di marketplace ya, atau nggak di luar sana ya. Kalau kerendahan pasti image-nya adalah palsu, benar nggak? Nah, terus masukkan dong tipsnya Mas Anton untuk menjalankan bisnis yang masuk ke arena yang persaingannya tuh ketat ya. Emang dalam penjualan juga naik turun ya. Gitu ya Mas Anton, tipsnya aja dari menurut Mas Anton, tipsnya sebagai pengusaha pemula ya untuk memasuki pasar yang persaingannya sangat ketat ya. Masalahnya sudah ketemu, cuma dalam segi praktek ternyata tidak mudah ya dalam menjalankan bisnis. Ya alhamdulillah madu saya juga beberapa kali itu saya mensuplai ke perusahaan herbal ya, perusahaan herbal yang membuat obat di daerah Cikupa ya. Tapi ya itu juga nggak setiap bulan, tapi emang kadang-kadang ya. Ya itu sih banyak kendala ternyata dalam prakteknya tidak mudah membangun bisnis yang persaingannya ketat. Sebelumnya saya juga udah usaha bisnis yang masuk persaingan tidak ketat ya Pak ya. Dulu pengalaman saya sebelum itu saya pernah impor pulpen dari Cina. Nah, tapi karena COVID ini ya tidak banyak acara yang menjalankan event-event, akhirnya juga down lagi ya. Kalau saya coba ke madu, nah minta tips dong Mas Anton masuk ke bisnis yang persaingannya sangat ketat nih, cuma tidak mudah, apalagi di marketplace, di segala macam ya. Terima kasih Mas Anton. Pertanyaan serius ini, bukan ini. Ya. Makasih Mas Pendi ya. Oke, memang industri madu di kita memang rame ya. Memang kita juga konsumen dalam artian dalam konteks kekhawatiran atau ketakutan gitu ya. Bener nggak sih madu yang mereka tawarkan itu asli gitu ya? Apalagi banyak produk-produk madu di pasaran, bagaimana cara kita bisa menembus pasar ya kan? Nah, Mas Pendi, suppliernya langsung dari petani atau gimana? Iya, iya dari ini jadi ya ada kenalan ya. Kenalan itu benar-benar ini Mas orang Riau orang Riau kan kan? Jambi Riau ya. Iya, ada Jambi sama Riau macam-macam sih pada orang Riau sana, terus emang dia udah komunitas madu gitulah Mas ya. Udah ada petaninya, terus ya udah supply banyak juga lah ya kemana-mana gitu ya, kenalan. Banyak kan gitulah ya, madu sebenarnya saya tahu madu itu produknya sebenarnya sama ya, satu supplier, itu cuma masalah rebranding. Ya, rebranding ya. Rebranding maksudnya packagingnya sebenarnya isinya sama, cuma packagingnya sebenarnya beda-beda itu ya. Iya. Kan banyak juga memang produk-produk madu yang madu herbal misalnya ya. Sekarang lagi rame madu hitam misalnya. Nah, gimana caranya kita bisa menembus pasar tadi dengan persaingan pasar madu yang memang cukup ketat gitu ya. Ya kalau sudah di era digital ini, pertama tadi mungkin produknya Mas Pendi
dibuatkan Instagram secara khusus misalnya. Kemudian kalaupun memang memungkinkan untuk dibuat website-nya ya. Kemudian di marketplace. Nah, di marketplace ada konsep misalnya Mas Pendi kan ini ada persaingan harga. Mas Pendi jual katakan madunya harganya 50.000 ya. Tapi di marketplace-nya dibikinnya 499.999. Nah, itu kadang strategi harga ini konsumen dengan depannya palanya 5 sama 4 itu sensitif. Walaupun ternyata Rp1 juga enggak ya akhirnya kehitungnya naiknya 50.000 juga misalnya. Itu di secara strategi marketing. Kemudian yang kedua, kalau memang Mas Pendi bisa mengembangkan pasar, gedein lagi jaringannya lewat reseller ya. Karena tadi balik lagi produk ikan beku saya bisa gede juga karena lewat reseller. Gitu ya. Jadi kalau ke reseller kita sebagai produsen utama kita tuh kan berbagi keuntungan kira-kira gitu ya. Nah, sampai malah pada akhirnya nggak apa-apa tuh. Saya memproduksi ikannya sendiri, si konsumen ini malah tidak minta branding kita. Karena saya tahu mereka mau nge-branding dia sendiri. Itu nggak jadi masalah buat kita selaku pelaku usaha gitu ya. Kan kita yang mau kita jual apa? Kuantitinya banyak nih. Jadi tanpa label, mereka melabelkan sendiri. Nah, mungkin itu salah satu juga yang bisa Mas Pendi lakukan. Mas Pendi tetap berproduksi, tapi orang lain yang melabelkan mereka. Tapi kalau memang kita yang mau memproduksi secara apa sih khusus gitu ya, brand kita yang mau naik, minimal key partner Mas Pendi ini yang Mas Pendi pegang. Key partnernya siapa? Oh tadi suppliernya. Ya, kalau misalnya kita sudah pastikan betul kalau key partner kita si produsen madu kita memang betul-betul madu asli. Karena di industri madu di pusat-pusat madu herbal gitu ya, kan mereka sudah mulai meracik lagi ya. Oh madunya ditambahin lagi sama apa habatus saudanya sama ya macam-macam Benar-benar. gitu. Iya. Gitu sih kira-kira Mas Bendi. Iya Mas, makasih. Nanti mungkin saya akan belajar teknik gimana menjalin hubungan reseller, misalnya sistem reseller yang baik dan benar ya. Karena kan reseller juga pengalamannya juga pernah tuh kalau bayarnya enggak. Karena kalau enggak lagi. Halo? Putus nih. Iya, sepertinya dari Pak Fendi terputus-putus. Iya, Mas, kedengaran ya suara saya? Masih. Iya Mas, iya makasih. Intinya sih kan kalau saya harus belajar lagi teknik-teknik reseller yang menjalin hubungan dengan reseller yang benar seperti apa, sistemnya seperti apa ya. Karena pengalaman dulu saya waktu pulpen juga ya pernah lah ya untuk mencoba untuk menjalin hubungan dengan reseller ya. Ibarat reseller itu kadang-kadang ada juga yang membayar itu kan tempo ya. Sampai akhirnya dia nggak mau, sampai akhirnya dia tuh akhirnya nggak setoran dan barang juga nggak balik. Pengalaman sih ya. Pengalaman yang ada ya, makanya ya mungkin nanti saya akan pelajari lagi yang membangun bisnis lewat reseller ya Pak Anton ya. Terima kasih. Oke Mas. Ya, terima kasih Pak Fendi atas pertanyaannya. Silakan, apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ayo silakan teman-teman. Silakan jika masih ada pertanyaan. Siapa tahu ada yang juga punya bisnis begitu ya, sama seperti Pak Fendi. Monggo untuk Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, Pak Syahrul ya. Silakan Pak Syahrul. Pak, saya kan kebetulan ada produksi semacam kayak kue paket lebaran. Dalam kue paket lebaran itu saya menjual lagi kepada reseller, di mana reseller itu juga menjual berbagai macam kue paket lebaran. Nah, saya kadang bingung. Kan ada banyak kue paket kan punya keunggulan masing-masing. Kadang saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri ataupun pada orang lain, hal apa yang harus saya lakukan agar kue saya terlihat menonjol atau kayak first time-nya
lebih baik dibanding kue yang lain. Itu Bapak ada tips nggak Pak yang mungkin yang tidak saya pikirkan agar produk saya terlihat lebih unggul ketimbang produk kue paket lebaran yang lain? Terima Oke, kasih Pak. Pak Sahrul. Pak Sahrul, kue paket lebarannya berarti jualnya paketan ya? Maksudnya dalam satu paket ada berapa jenis biasanya? 3, 4, 5 jenis? Dalam kue paket itu harganya kurang lebih 70.000 dari saya dengan isi paket itu 6 toples. 70.000, 6 toples. 6 toples. Iya. Berarti satu toplesnya berapa tuh, Pak Sahrul? Sekitar sebenarnya 19.000 Pak. Cuman karena kita melempar ke reseller, yang penting laku banyak walaupun keuntungan harus ditekan. Oke. Saran saya, Pak Sahrul harus naik kelas. Jangan jual paketnya 75.000, tapi jual satu toplesnya 75.000. Berani nggak Pak Sahrul? Cukup sulit sih Pak. Masalah kita ketika menjual saja sudah ditekan oleh reseller, kayak ditanya. Misalkan kayak, Bang, lu jual paket berapa? Kok tiba-tiba harganya naik? Pasti saya diprotes dan ada kemungkinan saya tidak bisa masuk di pasar karena rekod sebelumnya harganya memang kurang lebih mendekati 70.000. Iya, karena Pak Sahrul masuk dalam pasar yang apa ya? Pasar bawah nih istilahnya gitu ya. Nah, kalau Pak Sahrul berani, Pak Sahrul naik kelas, bagusin kualitas produk kue keringnya Pak Sahrul. Sorry, sedikit cerita. Istri saya main kue kering. Satu toplesnya udah 120.000 dia jual. Dengan bahan yang premium, gitu ya. Itu dia bisa jual itu. Jadi memang forum-forum seperti ini yang bisa Pak Sahrul masukkan sehingga Pak Sahrul punya komunitas, ya. Target pasarnya produk yang Pak Sahrul mau jual itu juga tujuannya udah beda lagi, bukan ke mereka lagi. Karena kalau konsep yang Pak Sahrul pakai dengan paketan harga 75.000, kenapa reseller Pak Sahrul menekan dengan harga? Karena saya tahu industri kue kering, brand-brand besar pun, model orang tua, model apa, mereka juga bermain. Kenapa kita ditekan harganya? Karena si reseller Pak Sahrul, dia dapat harga yang mungkin jauh lebih murah dari pabrikan-pabrikan. Sementara kita home industry, kita susah untuk melawan itu. Nah, tinggal kita naik kelas, kita perbaikin kualitas, kita bisa naikin harga jual. Tinggal Pak Sahrul dari sisi racikan produknya gitu ya. Nah, itu dibenahin. Kira-kira gitu. Kalau selama ini Pak Sahrul menjual hanya ke reseller atau ada yang langsung ke konsumen? Reseller kadang juga ke teman-teman langsung ke konsumen Pak. Nah, Dan maaf, dan tahun lalu saya sama ayah saya nyoba kayak ya udahlah kita udah nggak bisa bermain di bawah karena keuntungan terlalu sempit. Masa satu paket untung cuma 5.000 itu tidak masuk akal menurut saya. iya betul. Terus akhirnya coba cari-cari resep, ubah sedikit-sedikit, ya butuh waktu sebulan 2 bulan lah buat ketemu. Itu saya nyoba naikin harga ke 100.000 dan ditekan sama reseller 90.000. Yang saya kadang sakit hati itu Pak, mereka bilang bakal jual 100.000. Ternyata kadang saya datang ke tempat mereka jualan dengan pakaian berbeda, ternyata dijual dengan harga 150.000. Nah, berarti kan sebetulnya dari sisi produk Pak Sahrul bagus dong, gitu ya. Kenapa mereka bisa berani menjual sampai di angka 150? Nah, itu yang bisa Pak Sahrul lakukan. Pak Sahrul punya jaringan, Pak Sahrul bisa nggak usah jual 150. Pak Sahrul ke konsumen bisa ke reseller bisa jual 100, Pak Sahrul jual aja 120. Bisa jadi konsumen yang ada di mereka itu malah belinya langsung ke Pak Sahrul dengan angka 120, tidak 150 lagi lewat reseller. Kan kasarnya itu kalau reseller kan calo ya sebenarnya. Nah, berarti intinya kalau yang saya tangkap dari yang Pak Sahrul sampaikan, kualitas produk Pak Sahrul udah bagus. Ya, karena coba naik kelas, harga 100.000, toh dengan harga 100.000 aja reseller Pak Sahrul masih berani gitu. Ya enggak? Nah, kalau memang dia nyatanya jual 150,
kita jual aja di harga bawah dia 120. Nah, itu menandakan Pak Sahrul sudah bisa naik kelas. Ketika orang sudah tahu produk Pak Sahrul apa, brandingnya, atau kalau memang Pak Sahrul mau tetap bermain, ada 2 brand yang Pak Sahrul mainkan. Nanti ada produk yang memang untuk ke pasar bawah tadi, yang paketan-paketan, tapi ada satu produk juga misalnya yang premium. Kalau yang premium kan misalnya setahu saya kalau kue-kue kering, oh pakainya Wisman misalnya. Mungkin kalau yang lain-lain masih pakai keju biasa gitu ya. Nah, itu yang bisa naikin kualitas produk kue keringnya Pak Sahrul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sahrul. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Syarul ya atas pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman yang lain. Masih jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan. Dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin berbisnis begitu ya. Silakan. Sembari menunggu, saya ingin menginfokan untuk materi nanti akan kami share begitu ya melalui email. Jadi mohon nanti ditunggu terkait dengan materi dari Pak Anton. Silakan, apakah ada pertanyaan yang lain? Sepertinya sudah ada lagi ya, di kolom chat pun juga sudah tidak ada. Oke, mungkin jika ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan semuanya, kita bisa sudahi atau kita bisa tutup untuk sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Yang jelas kesimpulannya adalah design thinking itu adalah sebuah cara untuk membuat sebuah bisnis begitu ya dengan pendekatan berbasis solusi, di mana solusi tersebut perlu atau dari permasalahan yang ada di masyarakat. Di mana design thinking itu memiliki 5 tahapan tadi sudah dijelaskan: empathize, define, idea, prototype, dan juga testing. Dan juga yang tak kalah penting begitu ya, bahwa experience ketika kita membuat sebuah begitu ya atau bisnis experience itu ternyata lebih penting atau perlu dikedepankan dibanding dengan produk yang ditawarkan. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Anton atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Dan untuk rekan-rekan yang lain, sebelum kita akhiri, izin untuk menyalakan kamera handphone, laptop, ataupun gadget yang lainnya untuk kita melakukan sesi dokumentasi. Silakan untuk menyalakan kameranya. Dan untuk teman-teman yang cetak sertifikat ya, nanti sertifikat akan diproses paling lama 1 minggu dari sekarang begitu ya. Nanti setelah sertifikat sudah selesai, nanti akan langsung dikirimkan ke email masing-masing. Silakan untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Oke. Oke, saya hitung mundur ya. Saya lakukan dokumentasi ini sebanyak 2 kali. Saya hitung mundur ya. Silakan menghadap ke kamera semuanya. Oke. 3, 2, 1. Ya, dokumentasi yang pertama sudah selesai. Saya lakukan dokumentasi yang kedua. Saya hitung mundur kembali. 3, 2, 1. Ya, baik, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya, dan juga terima kasih juga untuk Pak Anton
untuk memaparan materinya pada sore hari ini. Sampai bertemu di seminar atau webinar JLP berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat sore. Oke. Makasih Mas Terima kasih. Okta. Ya, terima kasih Pak Pak Anton. Anton. Terima kasih Mas Rio semua. Ya, terima kasih.